Shalom, selamat tahun baru saya sampaikan kepada jemaat GBI, Harvest Rain, dan Pasar Bali. Dan juga selamat tahun baru kepada Ibu Pendeta Dr. Leni Widrianca yang mempercayakan saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Dan sesudah itu saya akan doakan Bapak Ibu sekalian dari tempat ini, dan saya percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita sekalian. Sudah cukup lama kita tidak bertemu, hampir 2 tahun, tetapi saya percaya kita semua masih tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Untuk itu pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama agar kita mendengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita akan memuji menyembah Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Harvest Rain di Bali, yang dimana pada saat ini sedang mengikuti firman Tuhan ini secara online. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, kiranya Tuhan Engkau mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan demikian juga Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, supaya dengan demikian maka firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat buat kami semua dan mempertumbuhkan iman kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, di minggu yang terakhir, pada bulan Januari tahun 2021 ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema melekat dan mengejar Tuhan. Untuk itu pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melekat di sini itu bisa juga berbicara tentang lengket dengan Tuhan. Melekat di sini itu juga bisa berbicara tentang menyatu dengan Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita, kemudian kita juga tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau hidup kita ini lengket dengan Tuhan atau melekat pada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah yang pertama, Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, mulai dari awal Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 ini, dunia ini sedang dilanda dengan malapetaka, yaitu kurang lebih ada 220 negara yang sedang dilanda oleh COVID-19. Ini adalah merupakan malapetaka besar yang sedang menimpa dunia pada saat-saat ini. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita lengket dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Dia akan meluputkan kita dari malapetaka yang sedang terjadi pada saat-saat ini, saudara-saudara.
Dan yang kedua adalah Tuhan akan membentengi kita dari serangan musuh. Dia akan menjadi kota benteng kita. Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Dia yang akan menaungi kita, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu biarlah setiap pribadi yang sedang mengikuti firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mau melekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang melekat kepada Allah, maka dia akan mengenal namanya. Siapakah nama Allah kita? Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus ini adalah Dia juru selamat kita yang menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Kemudian yang menyelamatkan kita dan menyediakan kerajaan sorga buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Dia berkuasa untuk mengampuni segala dosa kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Bapak Pendeta, saya ini adalah orang yang paling berdosa daripada semua orang. Dosa saya begitu besar, dosa saya begitu banyak, dan tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara pada saat ini, Tuhan berkata bahwa sekalipun dosamu itu merah seperti kain kirmisi, maka dia akan sucikan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu itu hitam seperti arang, dia akan sucikan putih seperti salju. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan kita, kemudian kalau kita datang kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menghapus dosa kita. Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni dosa kita. Dan yang terakhir di sini adalah dia berkuasa untuk menciptakan mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Orang yang melekat dengan Tuhan tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena Tuhan akan selalu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka sekalian. Poin yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-15. Dikatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudara, di dalam poin yang kedua ini adalah marilah kita berusaha untuk mengejar Tuhan sampai kita mendapatkannya. Bagaimana caranya kita mengejar Tuhan? Yaitu kita berseru kepada Tuhan atau kita berdoa kepada Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sehingga mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan yang percaya kepadanya? Mengapa sehingga saya berdoa buat orang sakit disembuhkan oleh Tuhan? Mengapa sehingga saya berdoa buat orang yang hidup di dalam dosa, dosanya diampuni, kemudian dia menerima anugerah, menerima keselamatan daripada Tuhan? Mengapa sehingga saya berdoa buat orang yang bangkrut, maka dia dipulihkan, kemudian akhirnya usahanya bisa berhasil kembali. Melekat pada Tuhan, kemudian berseru dan berdoa dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita berseru-seru, mari kita berdoa kepada Tuhan sampai ketemu Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita ketemu dengan Tuhan di dalam doa kita, maka firman Tuhan berkata Tuhan akan menjawab doa. Tuhan itu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Kalau dia berjanji bahwa dia akan menjawab doa kita, maka setiap kali kita datang dan berseru kepadanya, maka doa kita pasti akan didengarkan. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti siaran ini, sebentar kita akan masuk dalam doa. Dan apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlu minta daripada Tuhan. Ketika kita berdoa bersama-sama, saya yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doamu. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai kita dan meluputkan kita dari kesesakan. Hari-hari ini semua orang mengalami kesesakan. Hari ini semua orang mengalami kesulitan. Hari ini semua orang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Baik di dalam hidup rumah tangga, dalam bisnis,
dalam pekerjaan, dan sebagainya. Mereka sedang mengalami kesesakan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita. Ya, kemudian Dia akan meluputkan kita daripada kesesakan. Dan yang keempat di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tetap hidup dalam penderitaan, sengsara, susah, dan tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Dia justru akan memuliakan kita. Dia akan mengangkat kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, mengejar Dia, sampai mendapatkannya di dalam kehidupan kita sekalian. Poin yang ketiga yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah di dalam ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pertanyaan saya pada saat ini adalah, siapa yang mau panjang umur? Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan, kemuliaan, kehormatan ada di tangan kirinya. Jadi sesungguhnya umur panjang itu datangnya daripada Tuhan. Memang sekarang ini kita melihat dengan adanya COVID-19 ini banyak orang yang meninggal. Di mana-mana, di seluruh dunia. Setiap hari ada jutaan orang yang meninggal dunia, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Saudara-saudaraku, kalau kita melekat pada Dia, kalau kita mengejar Dia, mencari Dia sampai kita menemukan Dia di dalam kehidupan kita, sesungguhnya berbahagialah saudara. Dan yang kedua dikatakan bahwa kita akan menerima anugerah dan keselamatan yang daripada Tuhan. Siapa yang akan menjamin keselamatan kita di dalam dunia? Siapa juga yang akan menjamin keselamatan kita ketika kita akan meninggalkan dunia ini, saudara-saudara? Firman Tuhan berjanji pada kita bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan keselamatan kepada kita. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu bukan hanya di dalam dunia saja. Tetapi keselamatan yang kita terima adalah anugerah, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini. Mari di tahun 2021 ini kita semakin melekat kepada Tuhan. Ketika kita semakin melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan juga akan meluputkan kita dari malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita di sini adalah, mari kita mengejar Tuhan sampai kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Yaitu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan menemukan sumber kehidupan. Kita akan menemukan sumber berkat. Kita akan menemukan sumber keselamatan yang datang daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai dalam kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala
pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua jemaat GBI Harvest Rain di Denpasar, Bali. Biarlah di dalam tahun 2021 ini Tuhan, mereka semakin melekat kepada Tuhan. Dan biarlah mereka mengejar Tuhan sampai menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami percaya bahwa ketika mereka menemukan Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan akan meluputkan mereka dari malapetaka. Tuhan akan meluputkan mereka dari penyakit sampar. Tuhan akan meluputkan mereka dari mara bahaya. Dan Tuhan akan selalu menyertai mereka di sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga dengan demikian maka kami semua boleh hidup dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Dan kami percaya kami diselamatkan oleh Engkau, yaitu keselamatan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala, yaitu Ibu Pendeta Dr. Leni Widriance. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati teman-teman kami, Engkau memberkati sahabat-sahabat kami, dan jemaat Tuhan yang ada di Bali. Supaya biarlah mereka dapat bersama-sama dengan umat Tuhan di Bali, tetap hidup dalam Tuhan. Dan mereka memuliakan Tuhan. Dan kami semua akan dilindungi, akan ditolong, dan akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kami di sepanjang tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.